lucu nih teman-teman nih, kehidupan tragis. Tapi ini tragis, kehidupan tragis Nggak pria lucu berarti. yang dia terobsesi operasi plastik jadi kucing, Dok. Gimana, Dok, menurut dokter tanggapannya nih? Oke, sebenarnya sih kalau untuk operasi bedah plastik itu kan Balik lagi bareng aku Sekar di channel YouTube Plastik Klinik. Hari ini aku akan nge-react beberapa berita seputar operasi plastik. Nah, aku nggak akan react sendirian karena hari ini aku akan ditemani oleh Dr. Putri Reskini, yakni dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik di Plastik Klinik cabang Bendungan Hilir. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman untuk aktifkan lonceng dan subscribe channel YouTube Plastik Klinik supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita ya. Oke, Dokter Putri, udah siap untuk mereact berita-berita yang cukup unik nih, Dok? Oke deh, Mbak Sekar. Hari ini beritanya agak berbeda mungkin ya, Dok ya. Topiknya juga agak unik nih, Dok ya. Kita mulai di berita yang pertama nih. Nasib gadis ini berubah drastis setelah operasi plastik. Dulu dicampakkan suami, kini dinikahi bule. Begitu headline-nya ya, Dok ya. Ini cerita tentang ada seorang perempuan yang dia tuh merasa sakit hati karena dulu cowoknya mencampakkan dia, Dok. Akhirnya dia melakukan operasi plastik dengan uang tabungannya nih. Dan dia melakukan sejumlah operasi plastik seperti struktur tulang, koreksi rahang, kelopak mata, dan pengecilan tulang pipi. Gimana nih, Dok, menurut dokter? Cukup banyak ya, Dok ya, operasi yang dijalani? Lumayan. Apakah operasi itu tuh bisa dilakukan secara bersamaan, Dok? Operasi, oke, sebenarnya kalau misalkan untuk prosedur operasi memang ada beberapa tindakan yang bisa langsung dikerjakan sekaligus atau dikombinasi. Ya memang dengan adanya penambahan jumlah tindakan resikonya juga bertambah sih. Tapi selama tindakan itu memang misalnya nih ini apa tadi, hidung. Ada hidung, rahang, kelopak mata. Oke, sebenarnya sih itu bisa saja dikerjakan. Tapi memang kita harus memperhitungkan juga dari lamanya operasi. Jadi semakin lama tindakan itu dikerjakan juga pasti kan akan membawa resiko lebih banyak ya, gitu. Dan mungkin juga kalau misalkan kerjanya sebagai tim itu akan lebih baik sih, karena untuk permasalahan tiap kasus juga jadinya bisa dikerjakan dengan lebih teliti. Oke, Dok. Ini sekarang kita lanjut ke yang kedua nih. Oke. Headline yang kedua adalah kisah wanita 60 tahun nikahi pria muda rela operasi plastik untuk senangkan suami. Wah, jadi ini gap umurnya sangat jauh, Dok. 32 tahun. Wanitanya umur 60 tahun sedangkan prianya umur 32 tahun lebih muda daripada perempuan ini, Dok. Bagaimana nih, Dok, tanggapan dokter terkait headline ini nih? Oke, kalau misalkan untuk tindakan operasi plastik sendiri ya, sebenarnya itu pada dasarnya sih kalau mau mengerjakan sesuatu harus atas keinginan sendiri. Jadi kalau misalkan mengerjakan operasi karena suaminya yang minta tapi kitanya nggak mau, ya jangan. Tapi kalau misalkan ditanya mengenai tindakannya mungkin ya, kalau misalkan namanya juga pertambahan usia, itu pasti memang ada struktur-struktur yang sudah berubah ya dari awal. Jadi memang tindakan-tindakan untuk operasi anti-aging itu memang ada gitu, dan memang itu tujuannya lebih untuk mengembalikan struktur yang sudah berubah karena termakan usia. Tapi ya memang kalau misalkan melakukan prosedur tadi sih yang saya bilang harus dari keinginan sendiri, karena untuk anti-aging itu pun memang kalau bisa meningkatkan kualitas hidup mengapa enggak gitu. Betul, jadi sifatnya dikembalikan seperti dulu ya, Dok ya, pada saat masih muda. Oke, kita lanjut ya, Dok ya, ke berita selanjutnya nih, Dok. Nah, ini agak lucu nih teman-teman nih, kehidupan tragis. Tapi ini tragis, kehidupan tragis pria lucu berarti. yang dia terobsesi operasi plastik jadi kucing, Dok. Jadi dia adalah cerita tentang Dennis. Dia seorang pria yang tujuan hidupnya itu punya penampilan semirip mungkin dengan kucing. Tapi sebetulnya dia melakukan ini tuh atas apa yang dia yakini gitu, Dok. Jadi dia merasa bahwa dia mengikuti sebuah tradisi kuno yang kepala sukunya itu tuh menyuruh dia untuk berpenampilan tuh semirip mungkin dengan kucing atau harimau, begitu, Dok. Gimana, Dok, menurut dokter tanggapannya nih? Mungkin ini udah cukup ini ya, Dok ya, agak kelewatan. Oke, sebenarnya sih kalau untuk operasi bedah plastik itu kan ya memang dibilangnya plastikos itu untuk mencetak ya. Tapi mencetaknya tentu saja kita sesuai dengan standar anatomi yang seharusnya itu gimana sih. Misalnya tadinya dia yang perlu rekonstruksi bagaimana, misalkan kasus estetik, idealnya proporsi itu seperti apa, ya kita mengacu ke sana. Tapi kalau misalkan dari manusia menjadi kucing sih itu kayaknya
nggak ada dalam ilmu juga gitu ya. Maksudnya kalau misalkan guideline-nya apa gitu. Maksudnya kalau misalkan mau bikin hidung seperti hidung kucing ya hidung kucing apa, Persia atau apa. Banyak maksudnya jadi. Ya, dan maksudnya memang itu sih sepertinya dari ini dikerjakan oleh dokter. Bukan. Jadi dia kalau dari berita yang dilansir sih dia mengerjakannya sendiri, bukan dengan dokter. Nah, makanya karena kalau misalkan seorang dokter bedah plastik, semua dokter deh itu rata-rata juga kan pasti punya baseline-nya ya. Maksudnya dasarnya tuh seperti apa yang kira-kira manfaatnya lebih baik buat pasien gitu. Jadi pasti ya kalau misalkan nggak dikerjakan sama dokter bedah ya mungkin banget sih nggak mau dikerjain ya. Oke dok. Kemudian kita lanjut ke berita terakhir nih teman-teman. Headline-nya adalah ngeri. Gadis kecanduan operasi plastik hingga 100 kali. Ini penampakannya. Headline-nya gitu dok. Jadi ini cerita tentang seorang perempuan di Cina, usianya dia pertama kali memulai operasi plastik itu di usia 13 tahun dan dia selama 3 tahun itu dia mengklaim diri bahwa dia sudah melakukan lebih dari 100 kali operasi plastik. Nah, gimana tanggapan dokter? Kemudian apakah orang tuh boleh, ada maksimalnya nggak sih dok dia melakukan operasi plastik atau dia boleh sebetulnya terus-terusan melakukan operasi plastik? Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan sampai 100 kali dalam 3 tahun ya? Dalam 3 tahun dok? Ya kalau misalkan itu kasusnya untuk ke estetik gitu ya, mungkin itu adalah salah satu red flag tuh, berarti orang ini kan nggak pernah puas, berarti kan dia tidak punya batasan kurang lebih tuh seperti apa yang dia inginkan. Nah kasus-kasus seperti ini takutnya ada kasus body dysmorphic disorder, jadi kita memang di awal harus screening sih pasien-pasien dengan kecurigaan body dysmorphic memang harus dikonsultasikan dengan dokter psikiatri. Kalau misalkan ditanya jumlah maksimal, sebenarnya sih bukan jumlah maksimal ya, tapi kita harus memberikan kesempatan pada jaringan itu untuk ada healingnya, gitu. Kadang beberapa kasus bisa saja dikerjakan operasi seminggu lebih dari 1 kali ya mungkin aja kalau memang itu necessary gitu. Oke, berarti kalau misal teman-teman lihat nih gambarnya tuh bedanya jauh banget dok. Dia setelahnya tuh bener-bener mirip boneka. Oke, kalau begitu. Nah, dok itu adalah berita terakhir yang akan menutup video kita kali ini. Mungkin dari Dokter Putri ada yang mau disampaikan terkait dengan rangkuman berita-berita headline hari ini nih dok? Oke, jadi mungkin kalau dari berita tadi intinya sih poinnya kalau misalkan mau melakukan operasi plastik khususnya estetik itu pastikan berasal dari keinginan diri sendiri. Jadi jangan karena unsur paksaan dari luar atau terobsesi menjadi seperti apa gitu, tapi yang penting gimana sih caranya supaya meningkatkan kualitas hidup dan pastikan juga untuk melakukannya di tempat yang memang aman, maksudnya memang dengan petugas medis. Betul, dengan dokter bedah plastik yang terpercaya, contohnya seperti di Plastik Klinik. Loh, aku jadi promosi. Oke, kalau gitu teman-teman, Dokter Putri terima kasih banyak sudah hadir di sini. Teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat untuk semuanya dan jangan lupa untuk komen, request video apa lagi yang kira-kira harus kita buat. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.